Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bonasa Channel. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu bersama keluarga tentunya. Pada kesempatan kali ini saya coba untuk berbicara atau membahas tentang sosok pelatih baru kita, yaitu John Headman, seorang pelatih berkebangsaan Inggris berusia 50 tahun yang sebelumnya sukses menangani tim nasional Kanada baik di putra maupun di putrinya. Salah satu kesuksesannya itu membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022 dan mengangkat timnas Kanada dari ranking 90-an ya sampai ke tembus ke 30 besar ranking dunia. Jadi ini modal bagi John Headman untuk menangani timnas Indonesia. Pada waktu perkenalan atau sesi wawancara ada suatu pernyataan yang sangat menyejukkan atau menyenangkan bagi pencinta sepak bola Indonesia ya, ketika diwawancarai John Headman kenapa memilih Indonesia. John Headman mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang ya. Indonesia itu memiliki penduduk 280 jiwa yang 80% sampai 90% itu pencinta sepak bola. Jadi ini tentu jadi modal tersendiri untuk mendapatkan dukungan dari fans sepak bola Indonesia ya. Selain itu, John Headman juga ketika ditanya tentang pemikirannya tentang sepak bola Indonesia, dia dengan sangat tegas dan berani ya menyatakan bahwa di dalam pemikirannya itu, selain keluarganya tentunya adalah dia bermimpi, dia ingin sekali untuk membawa timnas Indonesia itu ke tempat yang belum pernah disinggahi Indonesia, yaitu di event Piala Dunia. Tentu ini jadi suatu pertanda bahwa John Headman itu seorang pelatih yang memiliki program dan tujuan yang jelas, visi misi yang jelas akan dibawa ke mana tim sepak bola Indonesia. Tentunya ya tertinggi adalah di Piala Dunia. John Headman juga menyatakan ketika ditanya tentang tekanan yang akan dia terima ketika menangani timnas Indonesia, dia berpendapat bahwa tekanan itu bisa menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya. Jadi akan dijadikan motivasi yang ditularkan kepada seluruh pemain dan dipikul bersama untuk terus berbuat yang terbaik di timnas sepak bola Indonesia. Dan tentunya yang kita harapkan adalah John Headman bisa membuktikan kata-katanya. Justru dari tekanan itu akan menjadi suatu tantangan, memotivasi dirinya berbuat yang terbaik membangun sepak bola Indonesia baik di U23 maupun di timnas senior. Jadi inilah pernyataan-pernyataan yang elegan bagi saya ya, yang diungkapkan oleh John Headman ketika diperkenalkan sebagai pelatih sepak bola Indonesia. Bersama John Headman, timnas Indonesia itu memiliki beberapa agenda penting di tahun 2026 ya. Yang terdekat tentunya adalah FIFA Series. FIFA Series adalah event yang diselenggarakan oleh FIFA baru kedua kalinya, dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dari 8 negara lainnya ya, yang ditunjuk oleh FIFA. Dan di FIFA Series nanti Indonesia akan bertemu dengan tim-tim dari konfederasi lain, dari konfederasi selain di AFC ya tentunya. Selain di Indonesia, FIFA Series juga digelar di Australia, di Azerbaijan, di Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Jadi dikabarkan ada beberapa kabar ya, mudah-mudahan itu benar, untuk yang bergabung dengan Indonesia. Dari UEFA dikabarkan ada Finlandia dengan peringkat 57. Saya kira ini tim yang bagus untuk dijadikan uji coba atau pertandingan ya. Kemudian ada juga Saint Kitts and Nevis. Saint Kitts and Nevis adalah negara di Amerika Utara ya. Kita mengenal ada pemain Kit Kayamba Gams, dulu pernah bergabung dengan Sriwijaya FC. Tentunya ini akan sangat dikenal oleh masyarakat sepak bola di Sumatera Selatan ya, karena waktu itu menjadi tulang punggung, bahkan menjadi penyerang yang sangat diandalkan oleh Sriwijaya FC. Dan Sriwijaya FC mencapai puncak karirnya bersama dengan Kit Kayamba Gams, dan kalau nggak salah waktu itu ada pelatih Rahmat Darmawan ya. Jadi
tentu ini bukan, walaupun di ranking sekitar ranking 154 ya, lebih rendah rankingnya dari Indonesia, tapi tentunya ini karena dari konfederasi lain tentu akan menjadi tantangan tersendiri. Kemudian ada Tahiti, kemungkinan dari Oceania ya, kemudian kalau tidak nanti mungkin ada dari Afrika. Jadi mari kita tunggu siapa yang akan menjadi lawan Indonesia. Mudah-mudahan ada tim-tim yang diundang di Indonesia itu adalah tim-tim yang seimbang dengan Indonesia, sehingga ini menjadi tolak ukur, menjadi sampai di manalah kekuatan Indonesia di kancah sepak bola sampai saat ini. Jadi nanti di bulan Maret ya, sekitar tanggal 24 sampai 31 Maret atau 30 Maret Indonesia akan bertanding di FIFA Series. Kemudian selain di FIFA Series, Indonesia juga ada lakoni FIFA Matchday di bulan Juni, kemudian di bulan Oktober dan November. Selain itu, Indonesia juga akan bermain di Piala AFF. Piala AFF adalah kejuaraan regional ya, ASEAN, sudah sering kita dengar dulu dengan nama Piala Tiger lah, atau sekarang mungkin jadi ASEAN Cup ya. Ketika ditanya untuk AFF Cup bagaimana peluangnya Pak mampu menjuarai AFF Cup, John Herdman itu menyatakan bahwa AFF Cup sebaiknya dijadikan sebagai tempat ukuran atau tolok ukur sampai di mana kedalaman dari skuad Indonesia ini, timnas Indonesia ini. Karena kenapa? Karena di AFF Cup itu bukan agenda resmi dari FIFA, sehingga untuk memanggil pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri, yang abroad di luar negeri itu sangat sulit ya tentunya. Jadi hanya bisa mengandalkan pemain-pemain yang berada di kompetisi Indonesia. Jadi saya kira itu kendalanya kalau kita berbicara tinggi di AFF Cup ini ya, karena kita tidak bisa full time tentunya, dengan tidak bisa menampilkan komposisi pemain terbaik. Justru kalau saya pribadi saya sangat ingin bahkan untuk AFF Cup ini kita jadikan sebagai ajang uji coba, ajang untuk mematangkan timnas U23 yang nanti di bulan September itu akan turun di Asian Games. Toh John Herdman itu merangkap sebagai pelatih di U23, dan pemain-pemain yang bermain di U23 ini juga banyak yang bermain di senior ya. Kalau mungkin ada beberapa pemain senior yang ditambahkan di AFF Cup, mungkin ya tidak apa, 1, 2 atau 3 pemain saja. Saya kira lebih banyak untuk diisi oleh pemain-pemain yang di U23. Dan untuk para pencinta sepak bola, pendukung, supporter ya, tidak usah membebani John Herdman itu untuk selalu juara di AFF Cup. Memang kita belum pernah juara di AFF, tapi bagi saya ya, Piala AFF itu bukan sesuatu yang sangat bergengsi lah. Ya kita pingin juara, tapi AFF Cup itu bukan sesuatu yang sangat harus dimenangkan bagi saya. Bukan satu target utama saya kira. Jadi saya sangat setuju dengan yang diungkapkan oleh John Herdman bahwa AFF Cup itu sebagai tempat untuk mengukur kedalaman skuad Indonesia saja. Karena maaf, bukan mendiskreditkan Piala AFF, tapi di Piala AFF ini memang pernah terjadi beberapa kontroversi ya. Pernah kita ingat bagaimana sepak bola gajah pernah terjadi waktu itu berlangsung di Vietnam. Indonesia berhadapan dengan Thailand. Kedua tim sama-sama tidak mau menang, bahkan sangat tragis Indonesia memasukkan bola ke gawangnya sendiri agar kalah. Sesuatu yang sangat tidak sportif, dan ini menjadi sesuatu yang jadi sorotan dunia sepak bola waktu itu. Jadi ya itu pengalaman kelamnya untuk AFF. Jadi terus kemudian banyak yang menyatakan bahwa permain di AFF Cup itu seperti Smackdown, banyak pelanggaran yang keras tapi menjurus kasar. Jadi ini saya kira perlu dihindari oleh pemain-pemain kita ya, terutama pemain-pemain yang sangat diandalkan di tim nasional. Kemudian selain itu juga ya, seperti disinggung tadi, ada Asian Games. Tentu kita ya itu, kalau saya dimatangkan saja di AFF Cup, kemudian kita persiapkan Asian Games, karena
prestasi di Asian Games saya kira lebih membanggakan ya, apabila mungkin kita mudah-mudahan kita bisa sampai ke semifinal saja di Asian Games. Saya kira itu sudah prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua, daripada maaf sekedar Piala AFF. Jadi itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga John Herdman bisa terus mengangkat timnas sepak bola Indonesia baik di U23 maupun di tim senior. Tentunya kita semua berharap ya, dukungan dari seluruh pencinta sepak bola Indonesia, dari federasi sendiri, PSSI, dari supporter, dan dari seluruh pemain, pelatih yang ada di sepak bola Indonesia untuk mendukung John Herdman agar bisa mengangkat sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sekian yang saya aturkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon subscribe, like, komen, dan share channel ini agar bisa selalu eksis berbicara tentang sepak bola Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.